Nah, ini saya analogikan seperti ini Kak Sela. Itu apa kejadian gitu? Wajib disimpan oleh wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, bertemu lagi kita di acara Sukopodia, Sukomanunggal Podcast Mania. Oke, episode kali ini saya membawa teman baru, partner baru. Perkenalkan, namanya adalah Saya Himawan. Oke, dan saya Sela. Tadi belum kenalan ya kawan pajak pada awal acara. Oke kawan pajak, episode kali ini kita akan membahas mengenai siapa saja sih yang wajib menggunakan pembukuan. Wah, ini mungkin agak-agaknya kayaknya berat pembahasannya ya. Gimana nih Kak Himawan? Ya, mungkin istilah pembukuan ini oleh wajib pajak kita masih belum sangat familiar ya, makanya terasa berat. Tapi kalau sudah kenal nanti akan mudah kok konco pajak. Seperti tak kenal maka tak sayang. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya nanti agar kawan pajak dapat menontonnya dengan lebih jelas lagi. Kita akan bahas secara satu persatu Kak Himawan ya. Oh iya, Kak Biar Sela. nanti memudahkan kawan pajak juga jadi mengerti apa sih pembukuan itu sebenarnya kan ya. Yang Iya. pertama itu yang perlu kita bahas adalah siapa saja yang berhak menggunakan pembukuan Kak Himawan. Oke, Kak Sela, terima kasih. Siap. Oke, pertama mungkin boleh saya luruskan dulu ya konco pajak bahwa pembukuan ini sifatnya wajib dilakukan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang KUP pasal 28 Kak Sela. Boleh kita tengok bersama-sama nanti ya. Kita congak bersama-sama. Kemudian di pasal 28 Undang-Undang KUP ini nanti diatur lebih lanjut di peraturan pelaksanaan di bawahnya itu di PP 50 tahun 2022 yang baru Masih terbit. baru ya berarti Kak Iya, Himawan? masih fresh from the oven peraturan pelaksanaannya. Nah, yang wajib melakukan pembukuan ini Kak Sela, di peraturan tersebut dikatakan adalah mereka wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha Oke. dan wajib pajak badan. Oke. Itu yang wajib melakukan pembukuan. Oke, berarti kita perlu garis bawahi yaitu kalau orang pribadi adalah yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, kemudian adalah semua wajib pajak badan, Betul. termasuk dengan PT perseorangan ya Kak Himawan ya. Iya. Oke. Kak Himawan, apa sih bedanya kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ini? Mungkin ada yang Baik. masih awam, Iya. mungkin masih belajar pajak nih yang nonton kita saat ini. Baik, Kak Siap. Sela, konco pajak sekalian. Tadi ada istilah kegiatan bebas sama Usaha. kegiatan usaha sama pekerjaan bebas. Maaf, kebalik jadinya campur-campur. Ya. Kegiatan usaha itu konco pajak itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam rangka memperoleh penghasilan. Ya, jadi dalam usahanya itu dia melakukan usaha-usaha untuk memperoleh penghasilan. Berarti usaha Yang- ya, bukan iya. karyawan yang bekerja ya. Betul, Beda ya. iya usaha. Atau mungkin konco pajak lebih gampang mengenalnya familiar dengan istilah wira swasta Kak Sela. Oke, seperti misalnya saya itu jualan sambal cumi, kan Mm-mm. sebenarnya saya punya usaha. Iya, betul. Berarti itu seharusnya saya berhak dan wajib menggunakan pembukuan. Ya, itu Kak Sela termasuk dalam kategori kegiatan usaha. Oke. Nah, itu penghasilannya ya. Kemudian kalau pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh berdasarkan keahlian, oleh orang pribadi berdasarkan keahlian Atau profesi ya. atau profesi, itu kita bagi menjadi dua. Sebetulnya pekerjaan bebas itu pekerjaan bebas yang berdasarkan profesi. Oke. Itu contohnya adalah dokter, pengacara, notaris, kayak gitu ya. Nah, terus ada pekerjaan bebas lainnya yang tidak berdasarkan keahlian khusus. Misalnya seniman, artis, nah seperti itu. Itu adalah wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas. Tidak terikat kepada pemberi kerja. Seperti itu. Kalau misalnya seperti kita ini youtuber dan artis itu berarti kan pasti pekerjaan bebas ya. Iya, Nah, betul. kalau misalnya wajib pajaknya ini bekerja di perusahaan sebagai karyawan, termasuk YouTuber juga. Ini berarti dia termasuk dalam golongan apa nih Kak Himawan? Nah. Golongan Masuk kategori mana gitu mungkin Ah, kasusnya ke saya. kategori Oke, mana? konco pajak. Mungkin kalau saya ibaratkan kita mencoba mengingat-ingat pelajaran matematika Kak Sela. Heeh. Ada istilah
bilangan minus dan bilangan plus. Oke, Ya, agak berat ya kan Pak. kalau plus dikalikan dengan plus hasilnya plus kan ya, Oke. positif. Nah, kalau minus dikalikan dengan plus hasilnya minus. Nah, ini saya analogikan seperti ini Kak Sela. Pekerjaan bebas dan kegiatan usaha tadi itu boleh saya analogikan sebagai bilangan minus. Sedangkan karyawan itu ada bilangan plus. Nah, ketika seseorang itu adalah seorang karyawan tapi juga melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya, berarti dia saya ibaratkan minus dikalikan plus hasilnya adalah minus. Artinya atas kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya itu dia lebih kecenderungan ke wira swasta atau pekerjaan bebas, bukan ke karyawannya. Arahnya ke jenis SPT-nya nanti arahnya seperti itu. Nah, apakah ada yang dikecualikan? Apakah semua yang melaksanakan kegiatan usaha Wajib ataupun pekerjaan bebas pembukuan. itu wajib pembukuan? Oh. Mungkin ada pengecualian lainnya gitu. Gimana Kak Imawan? Betul, betul Kak Sela, ini pertanyaan bagus sekali ini mungkin ya. Kalau semua wajib pembukuan terlalu berat mungkin ya. benar. Nah, jadi oleh peraturan PP 50 juga, PP 50 tahun 2022 itu memberikan pengecualian siapa-siapa yang tidak wajib pembukuan. Nah, tetapi nanti mereka-mereka ini adalah wajib melakukan pencatatan. Oke. Nah, ada di istilah pembukuan, ada pencatatan ya. Oke, nah siapa-siapa itu yang tidak wajib pembukuan tetapi hanya wajib pencatatan itu adalah ada 3 golongan Kak Sela. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi yang kayak tadi kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas, tetapi yang bersangkutan itu menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Oh, ini yang NPPN itu yang lagi NPPN. ramai diperbincangkan itu yang ini ya? Iya, Maksudnya. Berarti betul. kalau udah Jadi- pakai NPPN nggak perlu pakai pembukuan. Betul, tidak wajib pembukuan tapi wajib pencatatan. Oh iya, Oke, siap. itu golongan pertama ya. Golongan kedua itu adalah wajib pajak orang pribadi selain kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Siapa mereka? Ya karyawan otomatis ya, yang tadi ya, yang karyawan tadi itu jadi tidak wajib pembukuan. Oke, terus kemudian yang ketiga, golongan ketiga adalah wajib pajak yang melupakan kriteria tertentu. Kriteria ini berdasarkan peredaran bruto setahunnya kurang dari 4,8 miliar. Atau mungkin bisa kita kenal sebagai wajib pajak UMKM. UMKM. Mm-mm. Ini untuk orang pribadi ya, konco pajak semuanya ya. Ya, itu dikecualikan dari kewajiban membuat pembukuan, Oke. tetapi wajib membuat Jadi pencatatan. perlu saya ulangi lagi ya Kak Imawan ya. Tadi termasuk dalam dikecualikan yang pertama adalah bagi orang pribadi yang menggunakan NPPN, kemudian Kemudian yang kedua wajib pajak adalah wajib pajak yang karyawan. karyawan. Tidak ada penghasilan lain selain yang menjadi karyawannya itu. Yang ketiga adalah yang menjadi UMKM dengan penghasilan omset selama 1 tahun di bawah 4,8 miliar. Betul. Benar seperti itu 1 ya? tahun pajak ya. Siap. Nah, kita tadi bahas NPPN. Kita perlu kulik sebentar mengenai NPPN itu. Baik, ya menarik ini. Iya. NPPN ini menggunakannya itu apakah langsung aja atau kita harus menyampaikan terlebih dahulu ke KPP terdaftar atau tinggal lapor SPT tahunan aja itu pasti udah pakai NPPN ya, Kak Himawan? Atau Oke. gimana? Baik, ya konco pajak sekalian, syarat penggunaan NPPN, jadi itu diatur juga ya. Jadi wajib pajak yang menghendaki pencatatan dan menggunakan NPPN dalam rangka menghitung pajak terutangnya, itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan penggunaan NPPN. Jadi harus memberitahu dulu. Berarti harus pemberitahuan dulu baru bisa menggunakan ya? Betul, ya. Nah, pemberitahuan ini diatur juga Kak Sela kapan harus diberitahukan. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu lah bahasanya. Jadi diatur bahwa harus diberitahukan ke DJP melalui KPP terdaftar tentunya ya. Itu paling lambat akhir bulan ketiga dalam tahun pajak terdaftar. Ibaratnya itu kalau pemberitahuan kan pasti lebih awal ya Kak Himawan ya? Betul. Bukan paling akhir kan Nah, ibaratnya gitu. kalau terakhir itu namanya klarifikasi jadinya Iya, ya. benar. Jadi tadi kalau kata adik Kak Himawan itu 3 bulan pertama tahun yang pajak bersangkutan. Berarti misalnya ingin menggunakan NPPN untuk tahun pajak 2023
Mm-mm. Berarti pemberitahuannya itu dari 1 Januari 2023 sampai Paling 31 Maret 2023. Paling lambat, iya. Jadi bukan bebarengan Kak Imawan ya. Jadi bukan bebarengan dengan SPT tahunan atau Bukan, laporan betul. itu ya. Ini yang masih sering salah persepsi Iya. konco pajak. Jadi seolah-olah NPPN itu adalah syaratnya SPT. Nah. Bukan syarat SPT itu. Jadi bukan syarat penyampaian SPT tahun itu ya. Maksudnya NPPN itu memang batas waktunya harinya sama dengan SPT. Padahal si NPPN ini, pemberitahuan ini boleh disampaikan sebelumnya. Nggak bareng sama SPT nggak apa-apa. Itu asal dalam jangka waktu tadi paling lambat akhir bulan ketiga dalam tahun pajak yang dimaksud. Iya. Oke. Sudah agak sedikit gambaran ya kawan pajak semua mengenai NPPN ini. Dah, NPPN ini tadi bisa sampaikan lewat online ya Kak Himawan ya? Nah betul Kak Sela, ini menarik ini. Ini informasi penting bagi konco pajak. Jadi konco pajak tidak perlu lagi repot-repot ke kantor membuat suratnya lalu tanda tangan, menulis, kirim ke kantor pajak, tidak perlu lagi. Karena penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN ini bisa dilakukan secara online melalui DJP online konco pajak sekalian. Oke, ya itu di menu mana tuh Kak? Mungkin banyak ya. yang mau dicatat dulu mungkin Boleh ya. ya. Silakan diakses ke DJP online, lalu masuk ke menu layanan, ya menu layanan. Di situ ada KSWP, KSWP. Lah setelah KSWP terbuka, silakan drop down listnya dicari itu yang namanya pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Panjang banget sih memang, tapi itu dipilih. Nah itulah pemberitahuan. Biasanya itu kalau buka KSBP itu ada keterangannya untuk keperluan apa. Nah itu dibuka dulu, nanti kita cari yang pemberitahuan penggunaan NPPN. Betul, iya. Nah, itu di situ konco pajak online, klik sampai proses selanjutnya, permohonan Anda diterima, sudah selesai Itu berarti tahun kan ini. dapat sekalian bukti penerimaan elektroniknya kan Kak Imawan Betul ya? sekali, Oke, iya. jadi itu juga dapat bukti secara nyata juga, jadi nggak cuman kalau KPP kan takutnya kan kadang-kadang pajak ini kan pengennya kan dapat buktinya apa. Kertas kalau, gitu ya. Iya, KPP kan dapatnya kertas kan dari KPP ya. Nah ini dapat juga, tapi nggak kertas, tinggal cetak sendiri Kak Imawan ya. Iya, Siap. atau nggak usah dicetak, disimpan aja di komputer berupa Benar. file ya. Siap. Hemat kertas ya. Tadi kan pernah dibahas nih, ada yang pencatatan, ada pembukuan. Ah iya. Nah, apa sih sebenarnya bedanya pembukuan dan pencatatan gitu Kak Imawan ini? Oke, menarik sekali ini. Saya suka Kasela ini arahnya ini ya. Jadi konco pajak tadi ada istilah pembukuan dan pencatatan. Sebelum saya ke perbedaannya Kasela, saya ngajak dulu konco pajak untuk mengulik persamaannya. Ada persamaannya nih, pembukuan dan pencatatan. Persamaannya itu adalah keduanya merupakan sama-sama kegiatan akuntansi perpajakan. Jadi itu kegiatan akuntansi perpajakan untuk menghitung pajak terutang nantinya. Nah, nanti tujuannya itu kegiatan akuntansi perpajakan untuk menghitung pajak terutang. Nah, sekarang itu persamaannya. Sekarang perbedaannya. Perbedaan bolehlah saya jembreng ya. Iya, agak Jembrengkan. diperlebar kan, agak dipersempit. Siap. Jadi kita lihat dulu dari siapa dulu subjeknya. Kalau pembukuan tadi kan wajib siapa ya, orang pribadi yang kegiatan usaha mau atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Nah kalau pencatatan ini hanya wajib pajak orang pribadi. Kalau pencatatan itu subjeknya. Kemudian bagaimana caranya ya? Tata caranya kalau pembukuan itu harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, SAK. Ya, jadi dilakukan seperti itu. Kalau pencatatan cukup dilakukan secara kronologi pencatatan peredaran bruto. Namanya kronologi berarti urut ya. Seperti rekapitulasi ya kan Himawan ya. Betul. Jadi kadang-kadang mungkin kan pajak ini agak bingung bahasanya kronologi itu apa kronologi kejadian gitu kan. Iya, Jadi betul. seperti membuat rekapitulasi ya kan pajak. Jadi berurutan dari yang masa Januari sampai dengan masa Desember. Mungkin seperti itu ya. Iya, Himawan ya? betul. Oke, itu dari sisi Pencatatan. tata caranya ya. Kemudian sekarang dari sisi apa ini? Siapa, bagaimana, apa. Nah, apa hasilnya dari pembukuan? Pembukuan itu menghasilkan laporan keuangan, Kak Sela. Laporan keuangan mungkin lebih sering kita kenal istilah neraca dan laporan laba rugi. Itu minimal ada itu. Ya. Kemudian kalau pencatatan itu bukan berupa laporan keuangan tapi hanya berupa kronologi tadi ya.
Ya, pencatatan kronologi bulan ini omsetnya berapa, dari tanggal 1 sampai tanggal 31, bulan berikutnya omsetnya berapa, kayak gitu pencatatan. Kalau itu lebih ribetan pembukuan ya Kak Himawan ya. Kalau dari Sebenarnya kalau dari sisi pengerjaannya kayaknya dari sisi ya. pengerjaan ini bukan ribet sih Kak Sela ya. Ya. Jadi boleh saya sampaikan seperti ini. Pembukuan merupakan pencatatan itu merupakan bagian dari pembukuan. Oke. Tapi Seperti kalau kayak anak bagiannya khususnya ya. Iya, jadi kalau mau membuat pembukuan kita pasti membuat pencatatan dulu. Iya, benar. Nah, dan makanya pembukuan tidak bisa lepas dari pencatatan. Itu seperti itu. Nah, satu lagi bedanya Kak Sela, bedanya pembukuan sama pencatatan. Itu nanti kan tadi tujuannya untuk menghitung pajak terutang nih. Heeh. Nah, di sini letak bedanya. Kalau pajak terutang dari pembukuan itu dihitung dari laba bersih berdasarkan laporan rugi laba. Oke, laba bersih ya laba dari bersih ya. pembukuan. Kalau pencatatan Dari pajak terutang dihitung dari omset. set. Omset. Jadi tidak menghitung, tidak memperhatikan Biaya biaya dan dan lain-lain lain. ya. Iya, Jadi betul. perlu saya ulang lagi ya, kalau pencatatan itu menghitung PPh-nya langsung dari omsetnya, Iya. dari brutonya. Jadi tanpa dikurangi biaya-biaya dan lain-lain. Nah, Iya. kalau misalnya pembukuan itu dari omsetnya dikurangi biaya-biaya lainnya sampai ketemu laba bersihnya. Betul. Itu baru dikalikan tarif, baru jadi PPh. Pajak terutang. Terutangnya. Iya. Oke, sudah lebih jelas ya kan pajak semuanya Ya, ya. itu bedanya ya. Nah, Kak Himawan, habis buat pembukuan nih. Pembukuan itu mau kita apakan? Mau kita ikutkan rombeng kek, atau mau dibuat bungkus apa gitu, atau gimana nih Kak Himawan? Iya, baik. Kak Sela kayaknya terbiasa beli itu ya kacang rebus Iya, waktu ada benar. layar tancap ya. Kok ada neraca jadi bungkus kacang ya. Jadi kocok pajak sekalian, pembukuan ini merupakan syarat untuk penyampaian SPT kan ya tadi ya. Jadi makanya pembukuan tadi itu dilampirkan di SPT lalu dilaporkan ke kantor pajak. Nah, setelah SPT tersampaikan kantor pajak, pembukuan tadi atau pencatatan tadi, baik itu manual maupun elektronik, itu diatur juga Kak Sela. Itu wajib disimpan oleh wajib pajak setidaknya selama 10 tahun. Wah, lama ya. Betul. Seperti nyicil rumah sebenarnya Kak Himawan, 10 tahun itu lama. Tapi ini kan hanya pengarsipan saja. Ini mungkin boleh kita mencongak ke peraturan arsip nasional. Nah, itu untuk retensi arsip itu bahasanya, ini bahasa keren retensi arsip ya. Pemusnahan arsip itu ya setidaknya 10 tahun lebih baru boleh dimusnahkan. Tapi kalau misalnya arsipnya nggak cuman kertas, tapi kalau di-scan, kan kalau kita masukkan ke Google Drive atau iCloud mungkin, itu apakah bisa seperti itu Kak Himawan? Boleh saja. Boleh, yang penting kan boleh saja. arsipnya ada ya? Iya. Arsip yang sah ya, yang sudah tanda tangan bahasa tadi, yang sebelum di-scan tanda tangan dulu seperti itu. Oke. Gimana kan pajak? Sudah lebih jelaskan mengenai apa sih pembukuan itu dan siapa yang wajib pembukuan. Nah, kayaknya cukup sekian hari ini Kak Himawan. Oh, Kayaknya sudah baik. cukup jelas, sudah Lega sudah mungkin ya, lega kan konco pada pajak. semuanya. Oke, Semoga Kak semakin Himawan, tercerahkan ya. Oke, Kak Iman terima kasih banyak ya waktunya Sama-sama, Kak pada Dela. episode kali ini ya kawan pajak. Jangan lupa nantikan episode podcast Sukamanunggal berikutnya. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa lagi kawan pajak. Sampai jumpa lagi.